Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Yesus Kristus, di akhir pekan ini kita kembali bersyukur kehadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Nya yang kudus sebelum kita beraktivitas dalam karya dan pekerjaan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal 6 ayat yang ke-29. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, masalah iman atau kepercayaan bisa saja hal yang sederhana, tetapi boleh juga menjadi hal yang pelik. Seorang anak kecil percaya kepada ibunya, pasien percaya kepada dokter. Sebagai orang Kristen, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Anak Allah, dan Juru Selamat umat manusia. Kita percaya, saling percaya, mempercayakan, mempercayai, beriman, dan mengimani. Percaya memang tidak mudah. Percaya adalah dasar hidup. Semua hubungan berdiri atas dasar percaya. Semua relasi manusia berdiri di atas dasar percaya. Tetapi malah yang sering terjadi adalah bimbang, cemas, ragu-ragu, prasangka, dan was-was. Percaya bukan barang tinggal terima jadi, namun masih perlu digumuli, masih perlu dijalani dan dilakoni. Dan masih perlu kita menapaki perjalanan iman yang terus naik turun di dalam setiap pergumulan hidup orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita menggumuli iman kepercayaan kita, di mana Tuhan Yesus mengatakan iman harus dikerjakan, bukan tinggal terima jadi, bukan terima jadi satu kali untuk seterusnya. Hal inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak yang datang mencari Yesus karena telah kenyang makan ketika Yesus memberi mereka makan, yaitu sebanyak 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Kemudian sisa ada 12 keranjang. Saudara yang dikasihi Kristus, mereka mencari Tuhan Yesus, dan setelah bertemu mereka berkata, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah kenyang makan roti. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya."
Itu dikatakan dalam ayat 26 dan ayat 27. Kemudian orang banyak itu bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Yesus menjawab mereka dengan nats renungan kita untuk hari ini. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ada banyak pekerjaan yang kita kerjakan dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, kebanyakan pekerjaan yang kita lakukan adalah yang kita sukai atau yang kita kehendaki sendiri atau yang kita ingini sendiri. Ataupun juga yang disukai orang yang memiliki otoritas atas diri kita. Umpamanya seperti orang tua kita, atasan kita, atau pimpinan kita, atau juga komandan kita. Tetapi kini Tuhan Yesus menyuruh kita untuk melakukan pekerjaan yang disukai oleh Allah. Jadi bagi Yesus yang pertama dan yang terutama yang harus kita kerjakan adalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Janganlah kita melakukan pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah atau yang dibenci oleh Tuhan Allah. Tetapi lakukanlah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Nah, saudara, apakah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Itulah juga pertanyaan yang diajukan oleh orang banyak ketika bertemu dengan Tuhan Yesus yang sedang mencarinya. Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka dengan tegas, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Hendaklah kamu percaya, supaya orang banyak mempunyai iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani kata iman ini adalah pistoisete, yang berasal dari kata pistis, yang artinya yakin, percaya, setia, patuh, taat, dan pasti. Iman adalah pengakuan yang keluar dari hati nurani kita. Kita diminta percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Siapakah Dia yang telah diutus oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Dialah yang telah diutus Allah. Dia adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus Kristuslah yang harus kita imani dalam hidup kita sebagai anak Allah dan Juru Selamat dunia. Dalam mengimani Yesus Kristus, kita harus bergantung hanya kepadanya. Berarti kita harus dan tetap berpegang pada Kristus. Ibarat berjalan di lorong yang gelap dan licin, entah itu menurun atau entah itu mendaki, kita harus berpegang pada orang yang dapat diandalkan. Itulah iman. Iman adalah berpegang pada Kristus dalam melangkah. Langkah demi langkah kita jalani dengan berpegang pada Kristus, baik pada waktu mujur atau malam, baik pada waktu sehat atau sakit, pada waktu cerah atau mendung. Kita harus terus berpegang erat pada Kristus. Tetapi saudara yang dikasihi Kristus, beriman juga adalah Kristus yang memegang tangan kita. Kita membuka diri kepada Tuhan Yesus Kristus agar Dia memegang tangan kita. Sambil memegang tangan Kristus, dengan iman kita berbisik, "Oh Tuhan Yesus,
pegang tanganku. Selamat bergumul, selamat beriman, dan selamat berakhir pekan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami datang menghampiri hadirat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, agar kami tetap bertumpu hanya kepadamu dalam iman kepercayaan kami, agar kami tetap berpegang hanya pada Kristus Yesus Tuhan kami, dan Kristus juga memegang tangan kami, hingga kami dapat berjalan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap beriman teguh, beriman kuat dan kokoh hanya kepada Kristus Yesus, Tuhan, Anak Allah, dan Juru Selamat kami, dengan tiada bersangsi sedikit pun hingga akhir perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Amin. Shalom.